Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Urapi jemaat Tuhan yang mendengarkannya, baik yang di rumah maupun dimanapun mereka berada. Kami berdoa biarlah kuasa Tuhan turun atas hamba-Mu, supaya firman Tuhan yang disampaikan jadi firman Tuhan yang berguna dan juga firman Tuhan yang menguatkan jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, saya menyapa Salam jemaat Tuhan yang ada di Gereja Baptis Pabaton Bogor, sebagai gereja induk kami yang kami kasihi, yang selalu mensupport dan juga mendukung pelayanan di Gereja Baptis Pabaton Bogor BPW Tanjung Merawa. Kami bersyukur punya induk yang sungguh luar biasa, yang terus mendukung kami. Sebelum menyampaikan firman Tuhan, mungkin beberapa jemaat Tuhan sudah mengenal, tetapi pengenalan dengan profil yang sudah saya sampaikan dari hamba-hamba Tuhan ketika saya masuk melayani di Gereja Baptis Pabaton Bogor BPW Tanjung Merawa. Perkenalkan, nama saya Posman Alexander Opusunggu. Saya lahir di kota Sibolga dan saya dikaruniakan istri Burlumban Gaul dan anak 2 laki-laki. Sekarang kami melayani di tahun kedua di Gereja Baptis Pabaton Bogor BPW Tanjung Merawa. Saya sangat rindu suatu saat nanti akan bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Walaupun kemarin harusnya saya ada jadwal bertemu dengan hamba-hamba Tuhan di Bogor, tetapi karena pandemi ini kita tidak bisa bertemu. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua dengan judul firman Tuhan khotbah hari ini yang lagi familiar dan yang kita alami dampaknya begitu dahsyat dan luar biasa, yaitu musuh yang tidak kelihatan. Sekali lagi, musuh yang tidak kelihatan. Tema khotbah kita hari ini itu musuh yang tidak kelihatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah di tempat ini atau yang mendengar khotbah saya ini yang tidak memiliki musuh? Mungkin Anda berkata, saya tidak memiliki musuh. Tetapi faktanya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, siapa saja pun bisa memiliki musuh. Saya tidak mengatakan semua orang akan menghadapi musuh, tidak. Tetapi faktanya bahwa kita memiliki musuh, baik itu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Musuh yang kelihatan yang sering kita lihat, mungkin tetangga kita, mungkin di mana-mana kita berada, ada orang-orang yang tidak senang terhadap kita. Siapa saja boleh memiliki musuh dan tidak ada seorang pun yang luput dari musuh. Karena musuh kadang kala muncul dan tidak kelihatan. Musuh yang tidak kelihatan yang kita alami hari ini itu pandemik COVID-19, virus corona. Dia ada di sekitar kita, di mana-mana berada. Mungkin di dalam kamar kita ada, mungkin di jalan ada, di perkantoran ada. Kalau kita mengalami dampak dari virus corona ini, pandemi ini, sampai-sampai bisa kita kehilangan nyawa. Karena apa? Virus corona ini sangat mencekam sekali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita saat ini memiliki musuh yang tidak kelihatan, yaitu pandemik COVID-19 yang tidak bisa kita lihat. Kalau dideteksi Bapak Ibu Saudara, mungkin pakai alat, mungkin kita bisa berjaga-jaga. Mungkin dia di situ, mungkin dia di sana, mungkin di depan, di belakang. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, musuh kita saat ini pandemi virus corona yang tak bisa kita lihat dan tak bisa dideteksi Bapak Ibu. Oleh sebab itu, cara pemerintah untuk menghadapi COVID-19 dengan 3 cara, yaitu social distancing, physical distancing, dan pola makan yang sehat, sering berjemur, imun tubuh kuat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, harus ada strategi
kalau kita bisa lepas dan mengalahkan musuh kita. Musuh kita pada saat ini itu virus corona, supaya kita berjaga-jaga, supaya kita tidak terkena dari dampak virus corona ini. Kita harus jaga jarak. Kita harus jaga pola makan kita, kontak fisik dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Dunia sedang dilanda oleh virus corona yang tidak kelihatan. Dia sudah menyerang 215 negara dan ada di sekitar kita dan tidak kelihatan, Bapak Ibu. Rilis Presiden Jokowi dan juga WHO kemarin menyatakan bahwa virus corona ini akan berdampingan dengan kita di sekitar kita. Oleh sebab itu kita melawan musuh yang tidak kelihatan. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga, memiliki strategi. Selain virus corona, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada dua musuh yang tidak kelihatan, yaitu diri sendiri, keegoan, karakter, tabiat. Yang kedua yaitu kuasa kegelapan atau iblis, yang rencananya adalah menghancurkan kerajaan Allah, yang strateginya hanya menghancurkan kerajaan Allah. Dan yang kedua, dengan tipu muslihatnya, menyerang, memberi tekanan, penderitaan, penyakit dan lain-lain. Lawan kita bukan hanya virus corona. Lawan kita yang paling dahsyat yaitu kuasa kegelapan, yaitu iblis. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kuasa kegelapan iblis ini tiap hari menantang kita, tiap hari menghancurkan anak-anak Tuhan. Dia memiliki strategi bagaimana anak-anak Tuhan, orang-orang percaya harus hancur. Melalui virus corona ini juga anak-anak Tuhan bisa dihancurkan imannya. Bagaimana hidup ini sudah terlalu sulit. Bekerja tidak bisa, penghasilan tidak ada, mau pulang kampung tidak boleh. Karena apa? Karena pemerintah suruh kita harus stay at home, kembali dan menempati rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jika virus corona dapat dilawan dengan 3 cara, yaitu social distancing, physical distancing, pola makan sehat, maka kita juga orang percaya harus memiliki strategi untuk mengalahkan musuh kita yang tidak kelihatan. Selain diri sendiri, selain ego karakter kita, yaitu kuasa kegelapan yang kita harus lawan. Ketika kita menjadi orang percaya, kuasa kegelapan selalu menyerang kita. Setiap hari kita harus berkemenangan di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita harus berkemenangan? Bagaimana kita bisa menang melawan kuasa kegelapan, melawan musuh yang tidak kelihatan itu? Dengan 2 cara: bertahan dan menyerang, ofensif dan defensif. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada strategi yang harus kita perlengkapi. Sebelumnya mari kita bacakan firman Tuhan untuk menjadi dasar kita mendengarkan firman Tuhan ini. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita tidaklah bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat yang di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jerakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerlaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Juga aku supaya kepadamu, jika aku membuka mulutku, dikarenakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, cara
kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan supaya kita menang. Strategi yang harus kita usung yaitu bertahan dan menyerang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu saya sampaikan khotbah pada hari ini yang perdana disampaikan bagi jemaat Tuhan yang ada di Baptis Babatuan Bogor di Induk. Ini agak janggal saya rasa karena live streaming dan saya pun merasa kurang leluasa seperti itu. Tetapi tidak mengurangi ibadah kita Bapak Ibu saudara-saudara. Biasanya saya khotbah di hadapan jemaat, ini di hadapan layar dan saudara-saudara yang mendengarkannya, melihatnya. Mungkin Bapak Pendeta ini agak canggung berkhotbahnya seperti itu. Tetapi Bapak Ibu saudara, mari kita lihat makna firman Tuhan yang akan kita dengar supaya hidup kita berkemenangan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua cara ini diusung oleh Rasul Paulus. Di dalam pasal pertama sampai pasal yang keempat dia bicara tentang doktrin. Di dalam pasal yang kelima sampai keenam dia berbicara tentang etika tata krama, dan dia berbicara tentang bagaimana menyelesaikan pertandingan, kemenangan, dan diperlengkapi supaya anak-anak Tuhan tidak kalah, supaya anak-anak Tuhan berjaga-jaga, supaya anak-anak Tuhan menang melawan kuasa kegelapan itu. Bapak Ibu saudara-saudara, cara yang pertama itu bertahan dengan bersandar kepada Tuhan. Kita tidak memiliki kuasa, kita hanya meminta kuasa daripada Tuhan untuk mengalahkan kuasa kegelapan itu. Kita harus bersandar, kita harus memiliki kesatuan yang intim dengan Allah. Bagaimana kita memiliki kuasa kalau kita tidak memiliki persekutuan? Bagaimana kita memiliki kuasa kalau kita tidak satu dengan Tuhan? Musuh kita adalah kuasa kegelapan, yaitu iblis. Kita tidak sanggup, mau jurus apakah kita buat tidak akan sanggup mengalahkannya, karena dia tidak kelihatan dimanapun dia berada. Bapak Ibu saudara-saudara, cara bertahannya itu bersandar kepada Tuhan. Pandemi corona ini diizinkan Allah supaya orang percaya bersandar kepada Allah, bersandar kepada pimpinannya, bersandar kepada apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Bapak Ibu saudara, itu yang pertama, bertahan. Cara yang pertama bertahan, bersandar kepada Allah. Ketika kita bersandar kepada Allah, ada kekuatan yang kita terima dari Dia. Ketika kita bersandar kepada Allah, kita dilindungi dengan kuat kuasanya. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita nyaman dan aman di dalam Dia. Satu poin bersandar kepada Allah, cara yang ampuh untuk bertahan, dikuatkan dengan cara yang lain bertahan, yaitu dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Yang pertama Bapak Ibu saudara, di ayat 10 kan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Bersandar kepada Allah kita menjadi kuat, kita memiliki kuasanya, dan kita memiliki perlengkapan senjata Allah untuk bisa bertahan. Yang pertama, di dalam ayat ke-14, berikat pinggang kebenaran. Ayat 14 katakan, jadi berdirilah tegak, berikat pingganglah kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Apa artinya Bapak Ibu saudara? Paulus memakai istilah perlengkapan senjata Romawi pada waktu berperang. Ada itu helm, ada itu topong, ada itu perisai, ada itu pedang, ada itu baju yang kuat kokoh, sehingga lawan yang menyerang bisa ditangkal, bisa dilawan, dihadapi. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau orang Romawi berperang, mereka bawa pedang, mereka bawa perisai, mereka bawa perlengkapan persenjataan mereka berperang, sehingga mereka bisa mengalahkan lawan mereka. Paulus mengibaratkan beginilah cara orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, cara bertahan mengalahkan musuh yang kita hadapi, musuh yang tidak kelihatan itu. Yang pertama, berikat pinggang kebenaran. Kita anak-anak Tuhan harus hidup di dalam kebenaran. Di dalam setiap hari kita hidup dalam kebenaran, melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, supaya iblis tidak mempermalukan kita, supaya iblis tidak menyerang kita, sehingga kita tidak kalah. Berikat pinggang kebenaran. Siapa punya ikat pinggang?
Semua orang punya ikat pinggang, baik laki-laki perempuan. Ikat pinggang gunanya apa? Untuk memperketat supaya pakaian kita tidak longgar. Kalau longgar apa? Molor, malu kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua, Paulus membuat cara untuk kita bisa menang, bertahan dengan perlengkapan persenjataan rohani, yaitu berbaju jirakan keadilan. Apa artinya? Apa yang terjadi dalam diri kita? Kita memiliki keadilan. Kita tidak timpang. Kita tidak memiliki cacat celah di hadapan musuh kita. Yang ketiga, berkasutkan kerelaan mengabarkan Injil. Berkasutkan kerelaan mengabarkan Injil. Menyampaikan firman Tuhan di dalam kesulitan-kesulitan, di dalam serangan-serangan yang kita alami, kita sanggup hidup di dalam kebenaran Tuhan, menyampaikannya. Ketika Tuhan Yesus mengalami cobaan di padang gurun, Yesus diperhadapkan dengan pilihan. Jadikanlah batu ini menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, tidak. Manusia tidak hidup oleh karena roti saja, tetapi firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus memiliki keran menyampaikan firman Allah. Berita Injil itu, dimanapun kita berada, firman Tuhan harus diberitakan. Kita bertahan, kita menyampaikan firman Tuhan. Kita bertahan karena firman Tuhan itu ada di dalam kita. Kita bertahan karena ada kebenaran firman Tuhan itu di dalam diri kita. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara, yaitu perisai iman. Di dalam ayat 16 dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan segala panah api si jahat. Dari sisi manapun dia menyerang, kita kuat, kita aman, kita dilindungi dari serangan-serangan si jahat. Baik itu penderitaan, penyakit, cemooh, apapun itu yang kita alami, kita bisa menang karena kita memiliki perisai. Perisai itu yang ada di sebelah kanan kiri, di sebelah kiri maksud saya, menahan, menghalau serangan-serangan dari musuh-musuh kita. Yang pertama tadi bertahan, yaitu bersandar kepada Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika musuh kuasa kegelapan itu diri sendiri menyerang kita, pandemi di sekitar kita, cara kita untuk mengalahkan musuh kita yaitu menyerang. Kita bukan hanya bertahan saja, tetapi menyerang. Di dalam sepak bola juga ada cara bertahan. Habis bertahan, menyerang supaya menciptakan gol dan kemenangan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Waktu saya juga mengikuti lomba lari 10 km, kita memiliki strategi bertahan dan menyerang. Bertahan, ada teman-teman kita yang lain, lawan-lawan kita lomba lari itu 10 km. Di dalam start pertama lari sekencang-kencangnya sehingga dia langsung ngos-ngosan. Tetapi kami memiliki strategi yang lain. Bertahan, berlari pelan-pelan, berlari pelan-pelan sehingga sampai ke finish 10 kilo dan bisa menang. Pada saat itu saya juga menang, harapan 1, walaupun tidak juara 1, tapi punya pengalaman Bapak Ibu. Bertahan dan menyerang. Setiap pertandingan memiliki strategi ini, bertahan dan menyerang. Kita bertahan, dia serang, kita bertahan. Saatnya kita menyerang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa syaratnya, apa caranya kita menyerang Bapak Ibu Saudara-saudara? Ketika kuasa kegelapan itu menyerang kita, kita juga lawan dia dengan apa? Kuasa Allah di dalam doa yang kita naikkan selalu, tidak putus-putus. Di dalam ayat 18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putus untuk segala orang yang kudus. Kita memiliki kekuatan, kita memiliki kuasa yang daripada Tuhan. Dengan doa memohon kepada Tuhan, dia diturunkan kuasanya untuk mengalahkan kuasa kegelapan, supaya kita dilindungi, supaya ada perlindungan Allah dinyatakan dalam diri kita, sehingga kita menang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, doa yang tidak putus-putus dengan pedang roh,
Tuhan Yesus memberikan jaminan ketika kita berdoa, ada kuasa yang diberikan kepada kita. Semua perlengkapan senjata rohani ini sudah disediakan Allah untuk kita. Paulus memaparkan ini. Rasul Paulus memaparkan di dalam pasal ke-6 ini supaya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya bisa menang. Semua perlengkapan senjata Allah ini sudah disediakan. Sekarang ketika kita melawan iblis, ketika melawan musuh kita yang tidak kelihatan, tugas kita hanya memakainya, menggunakannya. Maukah Anda menggunakannya? Maukah Anda mau menang atau mau hancur dikalahkan si iblis sehingga Anda tidak memiliki kemenangan, sehingga Anda kalah dari kuasa kegelapan? Hari-hari Anda dikalahkan, dikuasai kuasa kegelapan, dikuasai keinginan daging, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh mata, dikuasai setiap kelemahan-kelemahan Anda. Karena apa? Karena iblis sudah mengalahkan Anda. Tetapi kita harus menang. Ini adalah pilihan. Di dalam pertandingan tidak ada kata seri. Di dalam pertandingan harus ada menang dan kalah. Tidak ada di dalam pertandingan final itu seri. Di dalam pertandingan final itu harus ada menang dan kalah. Engkau pilih, engkau mau menang atau kalah. Kalau engkau mau menang, gunakan senjata Allah, perlengkapan rohani itu di dalam setiap kehidupan kita. Setiap hari, bangun pagi, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan, doamu di hadapan Tuhan. William Burden 1905 adalah seorang pemuda yang pada waktu itu memiliki sikap keputusan untuk mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan pada waktu itu. Masuk di seminari diolok-olok, masuk di universitas diolok-olok. Kenapa ikut ini? Tapi dia tetap teguh. Sampai dia mengabarkan Injil di satu wilayah dan juga mati menderita karena penyakit. Tetapi dia tidak pernah kecewa karena dia sudah memilih jalan yang benar. Ada 3 hal yang disampaikan oleh William Burden 1905. Yang pertama, tidak ada pilihan menang atau kalah. Engkau harus pilih, engkau mau menang atau kalah. Tidak ada pilihan. William Burden mengatakan, tidak ada pilihan. Saya memilih ikut Yesus. Saya tinggalkan kehidupan saya yang lama. Yang kedua, tidak ada kata mundur, tetap maju. Yang ketiga, tidak ada penyesalan mengikut Yesus. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, William Burden meninggal di usia yang muda, sangat muda. Tetapi dia tidak menyesal mengikut Tuhan. Tetapi dia tidak mundur. Tapi dia tidak pernah memilih pilihan yang salah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, musuh yang tidak kelihatan dapat menghancurkanmu. Firman Tuhan mengajarkan, mari kita bertahan, bersandar kepada Tuhan. Mari kita kuat ketika kita memiliki persekutuan. Ketika kita butuh pertolongan Tuhan, naikkan doamu yang tidak putus-putus di hadapan Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita mengenal sebuah hewan yang sungguh-sungguh luar biasa. Burung elang sanggup hidup 70 tahun di usia 1 sampai 40 tahun. Di fase 40 tahun, usia 40 tahun, dia harus berubah, beradaptasi dalam perubahan. Paruhnya yang bengkok harus dia patahkan supaya tetap lurus dan bisa dia bertahan hidup. Sisi kakinya, cangkangnya itu juga yang sudah menua harus dihancurkan, diganti. Bulunya yang sudah tua, menebal, harus dia hancurkan, dicabuti supaya tumbuh lagi bulu-bulu yang baru. Membutuhkan waktu 150 hari, hampir 3 bulan di dalam fase perubahan. Tetapi apa yang terjadi, Bapak, Ibu? Ketika dia sudah berubah, paruhnya yang bengkok, dia hancurkan di batu sehingga lurus kembali jadi paruh yang baru, supaya dia bisa menyerang, menangkap musuhnya, menangkap supaya dia bisa makan. Dia bertahan hidup 30 tahun lagi. 40 tahun tambah 30 tahun, 70 tahun. Kita melihat pelajaran dari sebuah kisah ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Burung memiliki prinsip
dia harus bertahan hidup, harus berubah. Dia harus memiliki pilihan, mau mati atau hidup. Dia harus memiliki ketahanan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak semua jemaat Tuhan, baik yang ada di Gereja Baptis Indonesia Kabupaten Bogor, supaya kita menang, mengalahkan kuasa kegelapan, mengalahkan keegoan kita, mengalahkan musuh kita yang tidak kelihatan. Apapun yang ada di sekitar kita, musuh-musuh kita, kita bisa menang di hadapan Tuhan. Ada dua cara, bertahan dan menyerang. Bersandar kepada Tuhan dan menyerang dengan doa yang tidak putus-putus di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati semua jemaat Tuhan, dan firman Tuhan ini menguatkan kita sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan, orang Kristen yang berkemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, berkatilah jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.